Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Mutiara Hikmah kali ini kita mengambil tema baik buruknya amal akan dihisab, yang mana ini sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, di mana beliau memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fataku fis sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kalaulah ada sekecil dosa sebesar biji saja yang ada di padang pasir ataupun di langit ataupun di bumi, maka Allah pasti akan mendatangkannya. Sungguh Allah itu maha lembut dan maha mengabarkan segala sesuatu. Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah, amal-amal manusia itu hanya terbagi menjadi dua secara garis besar. Itu amal yang buruk dan amal yang baik. Dimana selain daripada amal itu, semisal amalan yang mubah, maka itu kata para ulama tidak akan dihisab, yaitu tidak mendapatkan pahala ketika dikerjakan dan tidak mendapatkan dosa ketika ditinggalkan. Amalan mubah seperti ini adalah tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, wahai Rabb kami, karunikanlah kepada kami di dunia kebaikan dan juga di akhirat kebaikan, dan selamatkanlah kami dari siksa azab neraka. Merekalah orang-orang yang mendapatkan bagian, mendapatkan nasib atau bagian dari amal usaha mereka, dan sungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya. Di dalam ayat ini, ayolah ikhwah pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengambil faedah bahwasannya hisab itu tergantung dari amal perbuatan manusia tadi, usaha manusia. Mereka akan mendapatkan hasil usahanya. Maka sebagai seorang muslim yang cerdas, sudah selayaknya kita memperhatikan amal-amal perbuatan kita, di mana para ulama mengatakan bahwasanya seorang muslim dan mukmin itu berada di antara dua sifat, yaitu sifat takut dan sifat harap. Karena Ahlussunnah wal Jamaah bukanlah orang yang cenderung kepada salah satu sifat, di mana ketika seorang hanya mengedepankan sifat takut saja, maka dia akan cenderung kepada firqah yang bernama Khawarij. Adapun orang yang cenderung kepada sifat harap saja, maka dia akan cenderung kepada firqah yang bernama Murji'ah. Atau cinta saja, maka itu akan cenderung kepada sifat firqah Sufiyah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah berada di antara keduanya, harap dan takut, dan juga mengharapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan-amalan yang terbesar dan paling besar untuk kita perhatikan dan wajib kita jaga adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menduakannya dengan suatu apapun di dalam ibadahnya dan juga di dalam amal-amal kita sehari-hari. Karena tauhid ini adalah sebuah tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tidak ada lain kecuali untuk mengesahkanku. Para ulama mengatakan liya'buduni ay liyuwahhiduni. Itu agar mereka menyembahku saja, mengesahkan aku saja di dalam ibadah-ibadah mereka. Ketahuilah ayolah ikhwah,
ketika seseorang sudah mengatakan la ilaha illallah, apakah dia telah mengesahkan Allah? Apakah dia telah mentauhidkan Allah dengan perkataannya ini saja? Maka jawabannya belum. Belum, ketika dia belum mengesahkan Allah dalam seluruh peribadahannya. Karena al-ilah artinya adalah sembahan, bukan sekedar Tuhan. Kalau sekedar Tuhan saja, maka orang-orang kafir Quraisy pun memahaminya. Bahwasanya tidak ada pencipta dan tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard fasayaquluna Allah. Ketika engkau menanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Yang dituntut di sini dari perkataan dan syahadat la ilaha illallah adalah la ilaha, tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita harus mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah. Tidak boleh kita menduakan Allah dalam ibadah. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Seperti itu. Lalu sebaliknya, di antara amal-amal yang mungkin bisa memperberat timbangan kita secara besar di akhirat nanti adalah zikrullah. Itu zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh zikir-zikir pada Allah adalah dalam sabda Nabi SAW, kalimatani habibatani ilar rahman, sakilatani fil mizan, khafifatani fil lisan. Dua kalimat yang sangat dicintai Allah dan dua kalimat yang sangat besar atau berat timbangannya di mizan dan sangat ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu adalah sebuah contoh daripada amal-amal yang banyak yang disabdakan oleh Nabi SAW yang bisa memperberat amalan-amalan kita. Tapi juga ingat bahwasanya di antara amal buruk yang bisa menghabiskan semua itu, pertama adalah syirik pada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Itu bisa menghapuskan amal secara keseluruhan. Itu kita bisa kekal di neraka dengan sebab ini. Lalu dosa yang lain yang bisa menghapuskan amal kita secara banyak walaupun tidak habis, yaitu zalim kepada makhluk, zalim kepada manusia. Di mana di dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis muflis, itu orang yang rugi, Rasulullah SAW mengabarkan di akhirat nanti ada seorang yang dibentangkan amalan-amalan kebaikannya sejauh mata memandang. Amalan-amalan kebaikan. Akan tetapi setelah itu amalan kebaikan itu ternyata habis untuk membayar hutangnya, yaitu hutang kedzaliman yang telah dia lakukan kepada manusia. Dikatakan bahwasanya dia telah qad dharaba hada wa syatama hada wa akhadha mala hada, seperti itu. Dia telah memukul si fulan, telah mengambil harta si fulan, telah menumpahkan harta si fulan dan yang lainnya. Maka orang-orang yang seperti ini akan rugi karena pahala-pahala kebaikannya akan diberikan kepada orang yang didoliminya. Kalaulah itu tidak cukup, maka dosa-dosa orang yang didoliminya akan diberikan kepadanya. Maka dia disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang muflis. Maka sebagai seorang muslim, sekali lagi kita perlu untuk memperhatikan bahwasanya setiap amal kita yang baik maupun yang buruk akan dihisab oleh Allah, dan yang terbaik dan terbesarnya pertama adalah amal baik berupa tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terburuknya adalah syirik dan zalim kepada makhluk. Mungkin itu saja, semoga bisa memberikan manfaat pada diri saya pribadi dan antum sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.